Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan monitoring dan evaluasi dalam promosi kesehatan. Ya, kemarin kita sudah membahas kaitannya dengan pengkajian ya, dalam Promkes, ya, kemudian sampai ke data sampai diagnosa ya, kemudian ini untuk materi lanjutannya itu adalah kaitannya dengan monitoring dan evaluasi dalam Promkes, di mana di sini nanti kita membahas dari tindakan promosi kesehatan yang sudah dilakukan itu bagaimana kita memonitor dan bagaimana kita mengevaluasi ya apa yang sudah kita lakukan kepada masyarakat. Apa sih di sini yang dimaksud dengan monitoring? Ya. Monitoring merupakan upaya supervisi dan review dari kegiatan yang sudah dilaksanakan secara sistematis oleh pengelola program untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan yang direncanakan. Ya. Jadi ini merupakan upaya ya, yang dilakukan atau mereview apa kegiatan yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita berikan secara sistematis oleh pengelola program untuk melihat apakah pelaksanaan program itu sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Monitoring itu sering juga disebut dengan evaluasi proses, ya, evaluasi dari proses kegiatan yang dilaksanakan. Nah, tujuan dari monitoring sendiri, ya, tujuan dari monitoring yang pertama, ya, diharapkan seawal mungkin itu bisa menemukan dan memperbaiki masalah dalam pelaksanaan program. Contohnya di sini adalah bagaimana strategi yang tidak berfungsi, kemudian mekanisme program mana yang tidak sesuai, apakah program sudah berjalan sesuai rencana, atau mungkin apakah di sini ada masalah baru dalam pelaksanaan. Ya. Ini tujuan dari monitoring. Ya. Jadi di sini diharapkan ketika kita melakukan monitoring itu kita bisa sedini mungkin menemukan atau memperbaiki masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan program. Tahapan dari monitoring, ya, yang pertama itu logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan program, kemudian hasil antara, kemudian perilaku yang diharapkan, dan perbaikan kesehatan. Ya, ini tahapan dari monitoring. Untuk manfaatnya sendiri, manfaat dari monitoring yang pertama adalah sebagai upaya manajemen, di mana di sini monitoring itu akan memberikan informasi tentang proses dan cakupan program kerja kepada pimpinan program serta memberikan umpan balik dari pelaksanaan program. Ya, ini manfaat monitoring sebagai manajemen. Kemudian manfaat monitoring sebagai evaluasi yaitu monitoring yang tepat dan baik itu dapat mentafsirkan hasil akhir program secara akurat. Kemudian manfaat monitoring sebagai citra. Ya, ini monitoring yang dilakukan dengan baik itu dapat memberikan kesan bahwa pemimpin program sangat peduli terhadap pemberdayaan yang diperlukan. Ya, jadi di sini manfaatnya ada 3 dari monitoring, itu adalah sebagai manajemen, sebagai evaluasi, dan sebagai citra. Kemudian apa sih di sini yang harus dipantau dalam kegiatan monitoring? Yang pertama adalah input. Input di sini itu merupakan materi, yang kemudian distribusinya, media yang dilakukan, kemudian jangkauan targetnya, ya, apakah sudah sesuai, kemudian kegiatan program dan sumber dayanya. Ya, ini dilihat inputnya. Kemudian outputnya. Outputnya apa yang di sini yang dilihat?
Ini adalah kita melihat hasil dari antara apakah sasaran dapat menerima materi, apakah sasaran dapat memanfaatkan bahan, dan apakah sasaran merasakan manfaat dari program yang diberikan. Kemudian outcome-nya, hasilnya. Nah, di sini yang dilihat dari hasil intervensi itu adalah berupa perilakunya. Ya. Jadi kita pantau inputnya, outputnya, dan outcome-nya. Ya, outcome itu berarti hasilnya yang sudah hasil akhirnya, yaitu kita kan dari upaya Promkes itu kan harapannya ada perubahan perilaku, ya berarti di sini hasil intervensi berupa perilakunya apa sih di sini, apakah sudah mampu melaksanakan sesuai dengan apa yang kita berikan, sesuai dengan program yang sudah dilaksanakan atau tidak. Kemudian caranya, ya cara untuk melakukan monitoring yang pertama itu adalah kita bisa melakukan kunjungan rumah dan diskusi dengan anggota rumah tangga. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan wawancara mendalam, ya, artinya di sini yang upaya yang kedua itu kita bisa melakukan wawancara lagi secara mendalam, secara detail ya dari apa yang sudah program yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga itu ada focus group discussion, di mana di sini kita melibatkan grup atau kelompok tertentu untuk melakukan diskusi ya. Jadi diskusinya tidak secara luas, tetapi di sini untuk focus group discussion itu adalah kita sesuaikan dengan kelompok-kelompok tertentu, kelompok khusus. Kemudian kita bisa melakukan monitoring dengan cara observasi, melihat, atau bisa dengan memberikan angket atau menyebarkan kuesioner, atau dengan artikel. Ya. Ini adalah beberapa cara memonitoring ya, dalam program promosi kesehatan. Ya, kalau kunjungan rumah dan diskusi dengan anggota rumah tangga, itu artinya kita datang door to door, melihat ya, ke masing-masing kepala keluarga. Nah, siapa di sini yang melakukan monitoring? Yang pertama adalah penanggung jawab. Ya, penanggung jawab itu adalah pimpinan program. Ya, ketua programnya siapa di sini? Ya, itu menjadi penanggung jawab. Atau juga bisa dilakukan oleh pelaksana. Ya, pelaksana itu terdiri dari staff, provider atau pelaksana program, atau bisa dari relawan yang terlatih, atau bisa dari instansi terkait. Kemudian waktu pelaksanaan monitoring, ya kapan kita melakukan monitoring? Bisa di sini yang pertama adalah selama perjalanan program, ya artinya di awal kan kita sudah menetapkan waktu ya, program ini akan dilaksanakan selama berapa lama, misalnya 1 bulan ya, berarti dalam kurun 1 bulan ya itu kita bisa melakukan monitoring, misalnya setiap minggu ya. Ini berarti selama perjalanan program. Kemudian setiap tahap kegiatan, misalnya dalam kurun waktu 1 bulan itu kita melakukan beberapa kegiatan. Misalnya kegiatan yang pertama kita memberikan pendidikan kesehatan. Ya, dalam setiap kegiatan pendidikan kesehatan kita bisa langsung melakukan evaluasi atau monitoring. Kemudian setiap bulan atau setiap 3 bulan, ini kalau misalnya waktu programnya dalam jangka misalnya 1 tahun, ya bisa kita atau setengah tahun atau 6 bulan, kita bisa melakukan monitoringnya setiap bulan atau setiap 3 bulan. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi. Ya, evaluasi di sini adalah sebagai suatu proses yang memungkinkan administrator itu mengetahui hasilnya, ya, hasil dari programnya. Ini berdasarkan mengetahui hasil program dan berdasarkan itu mengadakan penyesuaian-penyesuaian untuk mencapai tujuan secara efektif. Ya. Jadi di sini proses ya. Proses untuk mengetahui hasil dari program yang sudah dilakukan ya, untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian untuk mencapai tujuan yang efektif. Di sini kita bisa
lihat kembali ya, di mana evaluasi dari program promosi kesehatan itu merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk mengukur hasil dari program ya, baik pada aspek pengetahuan, sikap, ataupun praktek atau perilaku ya, atau performance maupun status kesehatan dari sasaran yang kita lakukan. Evaluasi di sini bertujuan untuk mengukur efisiensi dan efikasi dari program Promkes. Nah, ini klasifikasi dari evaluasi. Ya, klasifikasi evaluasi itu ada beberapa pendapat ya. Ini yang pertama berdasarkan Frankel, itu klasifikasi evaluasi bisa dilihat dari diagnostic evaluation ya, kemudian formative evaluation dan summative evaluation ya. Diagnostik itu merupakan evaluasi yang dilakukan pada waktu penilaian kebutuhan atau identifikasi masalah. Kemudian formatif ini adalah evaluasi yang dilakukan pada waktu program Promkes sedang berlangsung guna melihat efektivitas dari program. Kemudian yang terakhir itu adalah summative evaluation, itu adalah evaluasi yang dilakukan di akhir program. Apakah program akan dilanjutkan, dimodifikasi atau dihentikan ya. Kalau program tujuannya itu sudah tercapai, kita bisa hentikan. Tetapi kalau misalnya program yang ditetapkan ternyata hasilnya kok belum sesuai, itu kita bisa lanjutkan ya, kemudian kita modifikasi. Nah, kemudian klasifikasi evaluasi yang kedua itu menurut Green ya, itu ada evaluasi proses ya, proses evaluation, kemudian ada evaluasi dampak dan evaluasi hasil ya. Untuk evaluasi proses di sini dilakukan selama program sedang berlangsung ya. Kemudian evaluasi dampak itu dilakukan selama program sedang berlangsung, dan di sini bertujuan untuk menilai perubahan dari pengetahuan, sikap, maupun praktek atau keterampilan sasaran program. Kemudian untuk evaluasi hasil itu dilakukan di akhir program ya, karena di sini bertujuan untuk mengukur perubahan status kesehatan seperti misalnya morbiditas atau angka kesakitan, mortalitas, ya fertilitas dan lain-lain, serta kualitas dari sasaran program kesehatan. Ya, ini klasifikasi evaluasi menurut Green ya, sama-sama ada 3 tetapi berbeda dari tahapan evaluasinya. Kemudian desain evaluasi ya, yang pertama ada historical, itu kita melihat dengan melakukan rekonstruksi kejadian di masa lalu secara objektif dan tepat, kemudian dikaitkan dengan hipotesa atau asumsi. Kemudian deskriptif itu melakukan penjelasan secara sistematis suatu situasi atau hal yang menjadi perhatian secara faktual dan tepat. Kemudian studi perkembangan itu dengan menyelidiki pola dan urutan perkembangan atau perubahan menurut waktu. Ya, ini desain evaluasi. Kemudian yang keempat bisa dengan studi kasus atau lapangan, dimana kita di sini melakukan case atau field study, yaitu meneliti secara intensif latar belakang status sekarang dan interaksi lingkungan dari suatu unit sosial, baik itu perorangan, kelompok, atau masyarakat. Kemudian studi korelasional, ya, korelasional study, di mana di sini kita melakukan meneliti sejauh mana variasi dari suatu faktor berkaitan dengan variasi dari satu atau lebih faktor lain. Kemudian studi sebab akibat ya, causal comparative study, kita menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan mengamati berbagai konsekuensi yang ada dan menggalinya kembali melalui data atau faktor lain ya, dan menjelaskan penyebabnya. Kemudian
yang selanjutnya kita bisa melakukan eksperimen murni. Through eksperimental, yang kita menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan membuat satu kelompok percobaan atau lebih yang terpapar akan satu perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan satu kelompok kontrol yang tidak menerima perlakuan. Jadi kita bisa melihat misalnya di satu desa kita melakukan program itu per RT atau per RW Nah, kita dengan evaluasi eksperimen murni itu kita bisa membandingkan misalnya RT 1 dengan RW 2. RT 1 itu kita berikan tindakan, berikan program kita kita mau melihat nih perilaku hidup bersih dan PHBS masyarakat yang diberikan pendidikan kesehatan, yang dilatih dengan yang tidak Nah, ini berarti kita menyelidiki hubungan sebab akibat dengan membuat satu kelompok percobaan atau lebih terpapar akan satu perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan satu kelompok kontrol yang tidak melakukan perlakuan. Misal contoh nih, tadi RT 1 dan RT 2 di RT 1 kita berikan pendidikan kesehatan, kemudian sama-sama berikan pendidikan kesehatan, kemudian yang RT 1 itu kita latih kita berikan pelatihan misalnya contohnya untuk kaitannya dengan mengolah makanan yang sehat itu yang seperti apa. Sama-sama kita berikan pendidikan kesehatan, kemudian yang satu itu kita berikan praktek pelatihan, kemudian yang satu tidak. Kemudian kita evaluasi di sini hasil akhirnya bagaimana perilakunya. Itu kita bisa dengan melakukan eksperimen murni. Jadi membandingkan kelompok yang diberikan perlakuan, kemudian yang satunya tidak. Kemudian ada eksperimen semu. Kalau eksperimen semu, masih eksperimental, itu kita dengan cara pendekatan yang sama seperti eksperimen murni, hanya saja tidak ada kelompok kontrol. Jadi hanya satu kelompok kita berikan perlakuan, kemudian nanti kita evaluasi. Kemudian yang ketiga ada riset aksi, di mana di sini kita mengembangkan pengalaman baru melalui aplikasi langsung di berbagai kesempatan. Jadi kita melakukan di sini action research. Aspek mendasar yang harus terkandung di dalam evaluasi, apa sih di sini yang harus ada di dalam evaluasi? Ada content, time, kemudian ada form, dan ada follow up. Konten itu adalah isi yang akan dievaluasi, time itu adalah pelaksanaan waktu dari kegiatan yang telah dilakukan, form itu adalah bentuk sebagai kerangka dari evaluasi yang jelas dan sistematis. Jadi sudah ada di sini misalnya kalau kita mau melakukan evaluasi dengan angket, ada sudah kuesionernya sudah tersedia dengan jelas artinya sudah terukur. Kemudian follow up itu adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, ketemu hasilnya, nanti akan diapakan dari hasil yang sudah ditemukan tersebut. Tadi, kalau misalnya ternyata belum sesuai hasilnya dengan program, maka tadi kita bisa melanjutkan atau dengan cara memodifikasi program-program yang sudah ada. Kalau misalnya sudah evaluasi dari hasilnya ternyata sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka kita bisa menghentikan program, kemudian tetap dilakukan monitoring. Kemudian maksud dan tujuan dari evaluasi itu kenapa kita harus melakukan evaluasi Yang pertama adalah untuk membantu perencanaan di masa mendatang. Kemudian untuk mengetahui apakah sarana dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk menemukan kelemahan dan kekuatan dalam pelaksanaan program. Untuk membantu menemukan strategi program. Kemudian untuk motivasi atau untuk mendapatkan dukungan dari sponsor. Dan di sini siapa dan bagaimana evaluasi itu dilakukan Yang pertama adalah pihak pelaksana program.
Dan yang kedua, ada pihak di luar program. Siapa di sini pihak pelaksana program? Itu ada pencatatan, ya, dengan melakukan pencatatan dan pelaporan program, kemudian dengan melakukan supervisi atau melakukan wawancara, atau bahkan bisa dilakukan dengan observasi. Kemudian kalau dari pihak luar itu kita bisa evaluasinya dilakukan dengan melakukan laporan dari pihak lain, ya, atau dengan angket, ya. Sedangkan untuk waktunya sendiri, kapan kita melakukan evaluasi, itu kita bisa melakukan penilaian rutin, ya, yaitu berkesinambungan, teratur, dan bersamaan dengan pelaksanaan program. Ya. Kemudian dilakukan bisa dengan penilaian berkala secara periodik pada setiap subbagian dari program berakhir, atau bahkan bisa dengan melakukan di sini penilaian akhir, ya, penilaian yang dilakukan setelah program semuanya selesai, ya, di akhir program. Nah, hal-hal yang perlu dievaluasi yang antara lain ada input, kemudian proses, output, outcome, dan impact. Impact di sini nanti kita lihat ya satu persatu. Input itu ada masukan, bahan, teknologi yang digunakan, sarana dan prasarana atau manajemen. Kemudian untuk proses sendiri adalah pelaksanaan dari program, ya, yang sudah disusun. Untuk output itu ada hasil dari program berupa pemahaman, tadi pengetahuan, sikap atau keterampilan. Kemudian untuk outcome itu adalah dampak dari program yang sudah dilakukan terhadap masyarakat itu bagaimana. Sedangkan impact di sini adalah peningkatan dari status kesehatan masyarakat yang sudah diberikan program kesehatan. Nah, langkah-langkah evaluasi Promkes itu yang pertama adalah kita menentukan tujuan dari evaluasi, ya. Aspek apa saja yang akan dievaluasi, contoh pelaksanaan program, kemudian pengetahuan, sikap, praktek, dan status dari sasaran program. Kemudian yang kedua, menetapkan indikator evaluasi, ya. Ini dengan mengacu pada tujuan program, pendidikan, dan perilaku yang telah ditetapkan sebelum program dilaksanakan. Kemudian menentukan cara atau desain evaluasi, yaitu dipilih berdasarkan aspek indikator evaluasi, ya, pendekatan yang digunakan bisa kuantitatif atau bisa kualitatif. Ya, kemudian rencana pengumpulan data evaluasi itu kita menetapkan siapa saja yang akan melakukan evaluasi tadi, ya, apakah dari pihak pelaksana, kemudian pihak luar dilibatkan atau tidak, kemudian di mana kita mau melakukan evaluasi dan kapan waktu, ya, waktu untuk melakukan evaluasi, ya, tadi apakah evaluasi bisa dilakukan tadi secara rutin, berkala, atau di akhir. Kita tetapkan di situ. Kemudian evaluasi itu sebaiknya dilakukan di semua tempat program dilaksanakan. Akan tetapi terkadang karena keterbatasan dana, ya, sehingga kita memilih yang mana sih tempat atau sasaran yang mana yang akan dilakukan evaluasi. Kemudian melakukan pengukuran evaluasi dengan instrumen pengumpulan data. Artinya di sini untuk evaluasi, ya, kita bisa dengan merancang instrumen tadi atau angket, ya, menyebarkan instrumen, ya, sehingga evaluasi tersebut dapat nanti kita simpulkan dari angket tersebut, ya, nanti dipaparkan kepada sasaran. Kemudian melakukan analisis dan interpretasi data, ya. Jadi itu tadi untuk monitoring dan evaluasi pada pendidikan maupun promosi kesehatan, ya. Mulai dari sasarannya, kemudian siapa yang melakukan monef, kemudian apa saja di situ tahapannya, pihak-pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi itu siapa saja. Oke, itu tadi penjelasannya, ya, terkait dengan materi hari ini. Silahkan nanti teman-teman bisa pelajari lagi, ya. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk kali ini,
Ya, saya cukupkan dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.